Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat siang. Siang. Selamat siang. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ya, luar biasa. Ya, pertama kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita bisa berkumpul, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya mengganggu aktivitas Bapak Ibu ya, dalam keadaan sehat. Bapak Ibu sehat ya? Ya, alhamdulillah. Selawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kami selaku umatnya. Semoga kita diberikan syafaat di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, berdasarkan hasil belajar tentang PKG PJOK, pengembangan kompetensi guru PJOK, salah satu materi yang dapat saya terima yaitu tentang model pembelajaran. Ya, model pembelajaran. Salah satunya model pembelajaran Sport Education atau SEM. Ini model ini itu dipaparkan oleh fasilitator selama luring kegiatan di UMC. Nah, setelah beberapa pekan menerima materi, akhirnya saya merancang rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh peserta didik di SMA Plumbon. Ya, peserta didiknya, temanya adalah kearifan lokal. Ya Bapak Ibu, sesuai dengan kegiatan P5, karena ini masih ada kaitannya dengan P5, kearifan lokal. Model pembelajaran Sport Education Model atau SEM pada materi permainan tradisional. Ya, temanya Play today, lead tomorrow. Artinya sekarang bermain, besok jadi pemimpin. Karena di dalam permainan ini ditekankan untuk peserta didik itu sportif, tanggung jawab. Nah itu. Terus selanjutnya, ya salam sehat dan bahagia. Bapak Ibu sehat ya semuanya ya. Nah ini Bapak Ibu, peserta didik sedang melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ya. Anggap saja ini orang pertama, orang kedua sedang melakukan aktivitas pembelajaran. Nah, yang bisa kita lihat yang dilingkarin, yang tanda panah, ini anak-anak peserta didik sedang menunggu, ya, menunggu, tidak melakukan aktivitas olahraga. Ya, ini, kemudian ini juga termasuk. Terus yang kedua, nah. Ini yang sedang melakukan aktivitas olahraga, yang itu sedang menunggu. Nah, harapan besar di pembelajaran PJOK yang kami terapkan atau yang saya terapkan, upayakan semua siswa itu ikut berperan aktif, ya. Jadi tidak ada yang menunggu seperti ini, ya. Maka dari itu, saya ingin menerapkan pembelajaran SEM dalam festival permainan tradisional. Apa itu SEM? Perlu diketahui, SEM itu adalah Sport Education Model, dikembangkan sejak 1994 oleh Daryl Sidentop, seorang pakar pendidikan jasmani. Kemudian ia menjelaskan bahwa Sport Education Model SEM adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Ya, bisa kita simpulkan bahwa SEM itu adalah pembelajaran yang semua siswa atau peserta didik terlibat. Jadi tidak ada yang menunggu kayak tadi. Ya, di sini kita bisa melihat menawarkan pengalaman belajar. Ya, menawarkan pengalaman belajar. Artinya tidak ada yang duduk, tidak ada sebagian siswa itu melakukan aktivitas. Jadi semuanya melakukan aktivitas. Terus selanjutnya, Nah, bagaimana SEM bisa memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik? Model SEM ini memberikan kesempatan kepada murid untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya. Yang kedua, murid dapat mengeksplorasi berbagai peran seperti pemain, pelatih, manajer, wasit, dan supporter. Bahkan lebih luas bisa menjadi penganalisis pertandingan, jurnalis, dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu, tadi melihat gambar yang pertama,
kalau kita mencoba menerapkan pembelajaran SEM, yang tadinya duduk kita libatkan sebagai supporter, ya, sebagai supporter, sehingga anak yang tadinya duduk berperan sebagai mestinya supporter, mendukung. Contohnya, halo semangat dan sebagainya itu, ya. Artinya anak tersebut terlibat dalam kegiatan pembelajaran, ya, tidak monoton duduk seperti tadi, ya. Terus yang kedua, memahami tanggung jawab sosial berbagai peran. Jadi tanggung jawab seorang pelatih itu bagaimana, pemain itu bagaimana, manajer itu bagaimana, wasit itu bagaimana, dan tadi yang saya sebutkan supporter menganalisis pertandingan, jurnalis ketika pertandingan dimulai itu. Terus selanjutnya, nah, latar belakang perilaku malas gerak, mager disingkatnya, dari gadget HP. HP juga mengakibatkan anak sulit bergerak karena yaitu kecanduan handphone, diem, tidak mau aktivitas, sehingga terhambat, mager, mengakibatkan peserta didik mudah lelah sehingga perlunya program yang meningkatkan derajat kebugaran jasmani. Kemudian yang kedua, mewujudkan kepemimpinan peserta didik melalui program yang mengakomodasi voice. Voice itu suara. Ya, anak berbicara, berani tampil, choice, pilihan. Ya, pilihan tuh maksudnya memilih mau jadi supporter sesuai dengan kapasitas anaknya. Ya, anak ini mahir di bidang sepak bola, jadikan atlet. Anak ini tidak mahir di sepak bola, jadikan wasit atau supporter minimal. Kalau misalkan tidak bisa wasit ya supporter, karena supporter tugasnya hanya memberikan semangat. Itu. Kemudian ownership, jiwa kepemimpinan. Ya, untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila, gotong royong, ya, kemudian mandiri, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan kemampuan peserta didik, ya, metode atau pendekatan pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses belajar mengajar. Peserta didik akan mengembangkan minat, motivasi, kemampuan individu menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif, serta bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sesuai jenjang. Melalui SEM, dalam pembelajaran diharapkan siswa tidak hanya menguasai teknik permainan tradisional, tetapi juga memperoleh pengalaman belajar yang relevan untuk diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Ya tadi, sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Kalau kelas 11 fase E itu di olahraga ada mandiri dan gotong royong. Nah, yang akan kita terapkan itu pembelajaran berbasis proyek. Jadi anak itu diberikan ini proyek, Bapak Ibu, proyek. Ini nih proyeknya, silakan dibuat dengan tadi pembelajaran model SEM. Apa itu PBE? Pembelajaran berbasis proyek, yaitu pendekatan belajar yang menjadikan murid sebagai pusat pembelajaran. Metode ini juga menitik beratkan proses untuk memiliki hasil produknya, ya, atau layanan tergantung permasalahan apa yang akan diberikan. Nah, produk utama pembelajaran berbasis proyeknya yaitu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran berbasis sport education model atau disingkat SEM dengan mengadakan festival permainan tradisional yang diikuti kelas 10 sesuai dengan tema P5 yaitu kearifan lokal. Nah, tujuan pembelajarannya Bapak Ibu mengembangkan keterampilan motorik. Ya, motorik tuh bergerak, anak-anak bergerak, melempar, itu termasuk kegiatan keterampilan motorik. Peserta didik melalui pembelajaran berbasis SEM di dalam permainan tradisional. Yang kedua, meningkatkan pemahaman peserta didik tentang pentingnya pembelajaran PJOK melalui proyek yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan kegiatan olahraga. Yang ketiga, mendorong kerjasama tim dan pengambilan keputusan strategis dalam konteks permainan kelompok. Itu tujuan pembelajarannya. Kemudian capaian langkah yang diharapkan untuk tujuannya yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan KBS, kelompok belajar sekolah. Ya, nah ini Bapak Ibu, makanya mohon izin untuk dikumpulkan karena nantinya akan melibatkan Bapak Ibu gitu. Kemudian yang kedua, saat jiwa raga pada peserta didik. Ketiga, penguatan profil pelajar Pancasila sesuai temanya tadi, mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Nah, ini alur pembelajaran implementasi SEM Bapak Ibu ya. Yang pertama, pengolahan musim,
yang kedua afiliasi, yang ketiga penyiapan pertandingan formal, puncak pertandingannya, pencatat pertandingan, 6 festival akhir kompetisi, terakhir refleksi atau evaluasi. Kita bisa lihat Bapak Ibu, yang akan kita siapkan untuk pembelajaran permainan tradisional. Yang pertama yang harus kita siapkan itu pengolahan musim, pengarahan awal kepada peserta didik, pemetaan aset yang dimiliki, apa aja sih aset-aset yang memang bisa berfungsi dipakai di sekolah ini, ya. Kemudian menyepakati bersama tujuan musim, diskusi secara umum konsep dan peraturan perlombaan, ya, peraturan regulasi permainan apa yang akan kita sampaikan, yang kita akan terapkan pada peserta didik. Kemudian diskusi menyepakati pembagian peran, ya. Sok silakan peran ini jadi apa, peran ini jadi apa, kelas ini jadi apa perannya. Kemudian mengidentifikasi tugas masing-masing peran dari berbagai sumber, presentasi dan refleksi progres aktivitas. Afiliasi, fase afiliasi yaitu pembentukan ikatan tim, memainkan peran dan tanggung jawab. Sudah dapat peran, tinggal memainkan peran dengan tanggung jawabnya, merancang dan mempersiapkan upacara pembukaan, ya, kayak semacam kita buat ini nih, perlombaan tuh Bapak Ibu, ya. Merancang pembukaan teknis perlombaan, upacara penutupan dan serah terima hadiah atau UPP, menyiapkan pertandingan formal, ya, jadwalnya, kemudian publikasi perlombaan, technical meeting, pertemuan dengan peserta kelas 10, kemudian memainkan dan mengembangkan peran, ya, kemudian presentasi dan refleksi progres aktivitas. Nah, ini puncak pertandingannya, ya. Pada saat pertandingan peserta didik upacara pembukaan, memainkan peran masing-masing pada perlombaan tadi, ya, presentasi dan refleksi progres aktivitas. Kemudian pencatatan pertandingan, merekam data pribadi sesuai peran, merefleksikan kemajuan kinerja dan pencatatan skor. Festival akhir kompetisi, upacara penutupan, ya. Setelah semuanya berjalan, puncak pertandingan, pencatat laporan pertandingan, di akhir ada upacara penutupan dan penyerahan hadiah, ya, seperti piala dan sejenisnya. Terakhir, pastinya setelah kegiatan berlangsung adanya evaluasi, ya, evaluasi dan refleksi. Nah, harapan besar refleksi masing-masing peran. Contoh, peran pelatih itu bagaimana sih nak gitu ke peserta didik. Peran jadi pemain itu bagaimana sih nak gitu. Ini sesuai peran yang dilibatkan ya Bu. Terus yang kedua, refleksi guru mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan SEM. Terakhir, evaluasi konsep fair play. Ini struktur programnya, waktunya pada bulan November, ya, sesuai dengan, karena di kita P5-nya apa, blok ya, makanya kita coba diagendakan di minggu ketiga, meliputi tahap sudah perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi. Kemudian tempatnya pelaksanaan di kegiatan lapangan olahraga, kemudian targetnya seluruh peserta didik jenjang kelas 10. Nah, ini Bapak Ibu peran KBS-nya yang akan kita yang akan kami libatkan untuk permainan tradisional. Yang pertama ada peserta didik, tugasnya menjadi peserta lomba dengan melakukan latihan bersama, berkolaborasi dalam kelompok belajar untuk latihan bersama, tim ya, kombelnya tim maksudnya. Kemudian menjadi perangkat pertandingan, ada yang menjadi perangkat pertandingan dan menjadi panitia penyelenggara. Tinggal kita pilih nih peran ini menjadi apa gitu. Sesuai dengan tadi alur kegiatan mengimplementasikan pembelajaran SEM. Yang kedua, guru PJOK mengarahkan aktivitas fisik dan kebugaran, membimbing peserta didik dalam merancang dan melaksanakan kegiatan perlombaan. Yang ketiga, Pak Hendri, guru seni budaya ya, Pak Hendri nanti membimbing peserta didik menjadi dirijen lagu kebangsaan ya Indonesia Raya. Sama ini menata desain panggung, nanti menginstruksikan anak yang panitia untuk terlibat menjadi dirijen, kemudian mendesain panggung yang semegah, semeriah mungkin, dan menyiapkan salah satu rangkaian pembukaan. Contohnya misalkan nari gitu Pak, di awal pembukaan gitu. Atau gimana? Boleh ya begitu ya Pak ya? Oke, lanjut. Ini yang keempat, guru agama Pak Asad ya. Perannya
membimbing peserta didik dalam pembacaan doa dalam seremonial acara pembukaan dan penutupan lomba. Nanti silakan untuk mencari peserta didik yang memang mempunyai jiwa keagamaan yang bagus gitu ya. Terus yang kelima, guru bahasa Indonesia Bu Agi ya membimbing peserta didik dalam penulisan dan presentasi hasil karyanya Bu Agi ya. Terus yang kedua, membimbing merancang sambutan ya pada saat tadi pembukaan pembukaan akan dimulainya pertandingan ya, membimbing merancang sambutan seremoni acara pembukaan dan penutupan lomba. Begitu Bu Agi, nanti koordinasi dengan panitia peserta didik, kita hanya mengarahkan saja. Terus guru TIK Bu Wiwik ya membimbing peserta didik dalam pembuatan video dan media sosial publikasi, karena salah satu pengembangan kontennya yaitu ini penyebaran video permainan tradisional itu ya. Bu Wiwik mohon ditindaklanjuti, tinggal koordinasi dengan panitia untuk yang jago-jago merekam gitu Bu Wiwik ya. Terakhir Pak Fadlan guru BK ya mererai dan menenangkan peserta didik bila mana ada terjadi keributan dalam lapangan, tapi tetap antisipasi ya. Saya yakin pemain tradisional menghindari hal tersebut untuk menghindari dan mengantisipasi adanya keterlibatan guru BK. Harapan saya begitu. Terus selanjutnya, nah ini aset Bapak Ibu, kita aset manusia yang digunakan seperti pimpinan sekolah ya, kemudian guru mata pelajaran ya Bapak Ibu sendiri ini, kemudian peserta didik melibatkan kelas 10. Yang kedua, aset fisik berupa sarana apa sih yang bisa digunakan ya, lapangan. Kemudian prasarana yang ada di sekolah apa? Aset sosial berupa dukungan komunitas sekolah ya, ini ya. Kemudian wali kelas ya, tetap koordinasi dengan wali kelas dan semua guru mata pelajaran. Aset politiknya, kebijakan kepala sekolah mengadakan festival olahraga tradisional, izin atau tidaknya tetap di bawah naungan kepala sekolah. Terakhir, aset agama dan budaya tadi sempat disinggung ya, warga sekolah yang taat beribadah dan gotong royong masih terawat dengan baik. Contohnya dalam istirahat kan biasanya istirahat itu di jam siang ya, jam 11 ke jam 12. Nah, ketika azan diarahkan untuk sholat zuhur berjamaah itu. Ini rencana evaluasinya. Kegiatan evaluasi melaksanakan program dilakukan dalam bentuk rapat evaluasi yang dihadiri oleh guru, kemudian perwakilan peserta didik yang tadi bermain peran. Dengan wawancara yang kedua, dengan wawancara langsung kepada perwakilan guru dan peserta didik untuk memberikan evaluasi pelaksanaan festival olahraga. Kemudian yang ketiga, menggunakan angket melalui Google Form nanti dibuat yang didistribusikan kepada guru dan diisi oleh guru dan peserta didik yang terlibat dalam melaksanakan program ya. Nah, yang tadi sempat disinggung, mengembangkan produknya, upload pada media sosial seperti IG, YouTube ya, kemudian TikTok ya Bapak Ibu. Kenapa sih di-share, di-upload supaya orang lain tuh melihat, oh iya olahraga tradisional itu seperti ini nih. Misalkan yang kita tentukan bakyak atau enggrang atau gerobak selodor atau bebentengan ya. Yang kedua, ini bermain bersama masyarakat ya. Ketika kita melibatkan anak untuk bermain peserta didik ya, setelah itu peserta didik bisa membawa permainan itu ke masyarakat, mengajak rekan-rekan adik-adik yang sedang duduk santai untuk bermain, dan ini juga bisa mengantisipasi dan menghindari anak-anak untuk bermain HP ya, karena sekarang zamannya zaman canggih, pasti main HP terus anak-anak. Ini harapan besar pengembangan produk dari olahraga tradisional. Nah, itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Kira-kira dari kelompok belajar yang tadi ada tambahan atau gimana Bapak Ibu? Cukup ya? Itu ya, paling kita tinggal sama-sama koordinasi dengan peserta didik, kemudian memilih peserta didik yang adil ya. Kalau memang tidak bisa ikut berperan menjadi pemain, yang minimal jadi supporter atau doa panitia supaya semuanya terlibat ya. Jadi tidak ada lagi pembelajaran yang tadi menunggu, duduk, diam, tidak berperan apapun ya. Sekali lagi, dengan model SM harapan besarnya anak mendapatkan pengalaman berharga ya untuk kehidupan sehari-hari. Itu saja, terima kasih Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya tadi ya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya, semoga
tindak lanjut ini akan berjalan dengan lancar dan peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang bagus. Diakhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.